nama saya Fani Amanda dari kelas 12 BDP 2 nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang K3, yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pengertian dari K3 yaitu instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal yang merugikan yang ditimbulkan oleh aktivitas pekerja. K3 memiliki banyak fungsi, yaitu bagi perusahaan maupun karyawan. 1. Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai resiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungannya. 2. Sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. 3. Sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. 4. Sebagai dasar memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, serta alat pelindung kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya, sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dan program pengendalian bahaya. Tujuan K3 di samping itu, pelaksanaan K3 juga memiliki beberapa tujuan khusus seperti poin-poin, yaitu 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. 2. Mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja. 3. Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan terhadap para pekerja baik selama kerja ataupun setelah kerja. Prosedur K3 dalam implementasi K3 dilaksanakan melalui prosedur tertentu yang harus diikuti oleh perusahaan karyawan. Prosedur ini berlaku secara umum oleh semua jenis perusahaan, baik kantor, pabrik, tambang, maupun lainnya. Prosedur K3 adalah proses kegiatan yang wajib diikuti atau ditaati setiap pekerja demi menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, sehingga pekerja bisa dilaksanakan dengan selesai. Untuk memastikan prosedur K3 dijalankan dengan baik, perusahaan menunjukkan seseorang sebagai pengawas. Tujuan ditetapkannya prosedur K3 adalah untuk 1. Memudahkan pekerja dalam mengikuti arahan K3 untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 2. Menjamin pekerja dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan tertib. 3. Menginformasikan secara tepat baik pihak lain yang terkait jika terjadi masalah saat bekerja. Tujuan ditetapkannya prosedur K3 adalah untuk 1. Memudahkan pekerja dalam mengikuti arahan K3 untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 2. Menjamin pekerja dan dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan tertib. 3. Menginformasikan secara cepat kepada pihak lain yang terkait jika terjadi masalah saat bekerja. 4. Melaporkan kejadian yang berlangsung mencurigakan di lokasi kerja. Yang kelima, memastikan setiap pekerja memahami pentingnya K3 dalam mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Keenam, menjamin setiap perlengkapan dan peralatan kerja dapat digunakan dengan baik dan efektif. Contoh prosedur K3 sederhana. 1. Mengikuti apel dan mengisi absensi. 2. Mengikuti briefing pertama tentang pengenalan alat perlindungan diri dan menggunakan alat-alat yang dipimpin pengawas K3. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan atau mengecek APD untuk memastikan alat yang digunakan tidak rusak atau cacat sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan atau mempengaruhi kesehatan pekerjaan. Yang keempat, memakai APD secara benar dengan mengikuti instruksi dari pengawas K3. Dan pengawas memastikan APD sudah digunakan dengan baik dan benar. Yang kelima, melakukan inspeksi terhadap mesin atau peralatan yang digunakan dalam bekerja.
Selain pekerja, pengawas K3 pun harus mengikuti prosedur yang ditetapkan untuknya setelah para pekerja melakukan pekerjaannya, yaitu melakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah pekerja melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur K3 atau tidak, melakukan patroli keamanan untuk memastikan keamanan pekerjaan dan melakukan penertiban sesuai peraturan perusahaan, melakukan pendataan kejadian di lapangan termasuk mencatat apakah ada yang kecelakaan terjadi saat pekerjaan berlangsung. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.